warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramlah dengan NIM 602022020030, Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang modifikasi pengelolaan risiko dalam keuangan syariah dengan subtema pembiayaan modal kerja istisna. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Islam oleh dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Syafaludin SAG MSI. Nah, pada video kali ini akan ada 4 bahasan pokok. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja atau PMK, dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembiayaan istisna, dan yang ketiga, bagaimana skema dalam pembiayaan modal kerja melalui istisna, dan yang keempat, bagaimana modifikasi pengelolaan risiko dalam pembiayaan modal kerja istisna. Nah, untuk pembahasan materi pertama, apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja atau PMK? Pembiayaan modal kerja atau PMK merujuk pada sumber dana yang digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari demi kelancaran sebuah kegiatan berbisnis. Modal kerja biasanya melibatkan aset dan kewajiban jangka pendek perusahaan seperti kas, utang dagang, persediaan, dan piutang dagang. Pembiayaan modal kerja atau PMK penting bagi perusahaan karena membantu membiayai siklus operasional perusahaan. Perusahaan memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan perusahaan seperti membeli bahan baku, membayar upah karyawan, memenuhi persediaan, serta untuk kegiatan operasional lainnya. Nah, jika perusahaan tidak memiliki modal kerja, maka akan kesulitan dalam keuangan dan akan mengalami gangguan dalam kegiatan operasionalnya. Pilihan pembiayaan modal kerja yang tepat bagi perusahaan bergantung pada kebutuhan dan kondisi perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan biaya, risiko, serta ketersediaan sumber dana dalam memilih metode pembiayaan yang paling tepat dan sesuai. Nah, materi selanjutnya tentang pembiayaan modal kerja melalui akad istisna. Nah, sebelum kita beralih ke materi lebih lanjut, terlebih dahulu, hal yang perlu kita perhatikan adalah apa sih yang dimaksud dengan istisna. Nah, yang dimaksud dengan pembiayaan istisna adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Dan tentunya harga barang tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran di muka secara bertahap sampai dengan tahapan akhir produksi. Nah, namun pada praktiknya pembiayaan istisna bukan hanya hal yang menyangkut tentang pembuatan barang langsung yang dilakukan oleh penjual, misalnya kredit rumah. Untuk memahami pembiayaan istisna lebih lanjut, berikut adalah skema dari pembiayaan akad istisna. Yang pertama, pemesan atau pembeli memesan barang kepada penjual dengan kriteria dan persyaratan tertentu, maka terjadilah akad istisna antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Kemudian penjual akan membuat pesanan. Setelah barang pesanan jadi, maka barang akan diserahkan kepada pemesan. Nah, pembayarannya ini bisa dilakukan di awal dan bisa juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan proses produksi. Tentunya dalam pembiayaan istisna terdapat aturan atau ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan istisna ini dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan, serta terdapat pula aturan nasionalnya, yakni PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna. Nah, adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, saat akad istisna dilakukan, spesifikasi dan harga barang harus sudah disepakati.
Nah, yang kedua, harga barang yang telah disepakati tidak boleh diubah kecuali kesepakatan oleh kedua belah pihak. Nah, yang ketiga, spesifikasi dari barang harus jelas, yakni tentang ukuran, jenis, kualitas, dan banyaknya dari barang tersebut. Nah, yang terakhir, akad pembiayaan istisna tidak boleh dibatalkan kecuali adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kondisi yang harus membatalkan akad tersebut. Tentunya terdapat perbedaan antara akad istisna yang dilakukan pada pemesanan barang biasa dan akad istisna yang dilakukan sebagai pembiayaan pada bank syariah. Pembiayaan istisna pada bank syariah yaitu pembayaran dana akan diberikan kepada produsen jika nasabah telah menandatangani syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan telah menyepakati biaya-biaya yang akan timbul jika dilakukannya akad istisna ini. Kewajiban pembayaran akad istisna ini akan dilakukan dengan cara mendebet langsung dari rekening nasabah. Nah, jika mengalami penunggakan, maka hal tersebut akan dimasukkan lagi ke dalam rekening sosial nasabah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah skema pembiayaan akad istisna yang terdapat dalam bank syariah. Pembiayaan modal kerja melalui istisna merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang digunakan dalam konteks keuangan syariah. Dalam pembiayaan modal kerja melalui istisna, perusahaan dapat menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka produksi dan atau pembangunan barang yang diinginkan. Berikut ini adalah gambaran umum atau skema mengenai pembiayaan modal kerja melalui istisna. Yang pertama ada persetujuan. Pihak perusahaan yang membutuhkan pembiayaan modal kerja dan bank atau lembaga keuangan syariah terlibat dalam proses persetujuan dan penandatanganan perjanjian pembiayaan istisna. Perjanjian ini tentunya mengatur detail terkait spesifikasi barang, harga, jangka waktu, dan lain-lain. Yang kedua ada pembayaran. Bank atau lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada perusahaan untuk membiayai produksi atau pembangunan barang yang diinginkan. Pembayaran dilakukan secara progresif sesuai dengan tahapan produksi atau pembangunan yang telah disepakati. Selanjutnya ada proses pemesanan, pembuatan, dan pengiriman barang. Setelah barang selesai diproduksi atau dibangun, perusahaan akan menerima dan mengambil barang tersebut dari produsen. Barang tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk keperluan operasional dan penjualan perusahaan. Nah, selanjutnya pelunasan pembiayaan. Perusahaan atau nasabah akan melakukan pembayaran kepada bank atau lembaga keuangan syariah sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Pembayaran ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui skema pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Umumnya, pembiayaan istisna dapat dipergunakan pada pembiayaan proyek pembiayaan kantor, proyek rumah, renovasi rumah atau gedung, proyek industri, proyek transportasi jalan tol, proyek listrik atau energi, dan yang terakhir adalah proyek pertambangan. Adapun jangka waktu pembiayaan istisna pada bank syariah berkisar sampai 1 bulan hingga 10 tahun. Nah, jika nasabah mengalami gagal bayar, maka keputusan tersebut akan diambil alih oleh komite pembiayaan yang berwenang. Nah, adapun syarat-syarat pembiayaan akad istisna pada bank syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, akad pembiayaan bayi istisna yang tentunya disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Yang kedua, ada perjanjian pengikatan jaminan. Dan yang ketiga, ada surat permohonan realisasi dari pembiayaan istisna. Dan yang keempat, ada tanda terima uang nasabah. Dan yang kelima, ada tanda terima barang. Selanjutnya, materi tentang pengelolaan risiko pada pembiayaan modal kerja istisna di bank syariah. Pengelolaan risiko atau mitigasi risiko pada perbankan, khususnya di bank syariah, merupakan suatu hal yang rumit. Maka sebelum mitigasi risiko
dari semua pembiayaan, mulai dari sumber resiko tersebut, mekanisme terjadinya risiko, serta dampak yang akan ditimbulkan dari risiko tersebut. Ketika bank menyalurkan pinjaman dananya kepada debitur, maka sumber terjadinya risiko pembiayaan adalah ketika debitur tidak mampu membayar cicilan pinjamannya kepada bank. Maka untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh debitur, maka biasanya bank syariah akan menyisihkan alokasi persentase tertentu untuk berjaga-jaga jika nantinya debitur akan mengalami yang namanya gagal bayar. Konsekuensi risiko pembiayaan ini hanya berlaku untuk akad yang berbasis hutang, yaitu akad jual beli dalam bentuk akad istisna. Pembiayaan pada akad istisna tentunya akan menimbulkan titik risiko bagi Bank Islam, seperti ketika kontraktor gagal menyerahkan rumah pada waktu yang telah disepakati serta gagalnya debitur dalam melakukan pembayaran. Nah, adapun faktor penentu risiko gagal bayar pada nasabah serta cara mitigasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank bukan pemilik material yang digunakan oleh developer atau produsen dan subkontraktor untuk memproduksi aset dalam kasus istisna paralel, sehingga bank tidak memiliki hak klaim atas aset jika terjadi kasus yang dapat menimbulkan sebuah risiko. Nah, cara mitigasinya adalah bank perlu mengikat produsen atau subkontraktor untuk memaksanya memenuhi sebuah kontrak. Yang kedua adalah resiko pengiriman yang terjadi akibat bank tidak mampu menyelesaikan produksi barang sesuai jadwal akibat keterlambatan pengiriman barang dari subkontraktor. Nah, cara mitigasi risikonya adalah bank perlu melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi manifestasi atau keterlambatan pengiriman barang dari subkontraktor. Nah, yang ketiga adalah bank mengalami risiko kualitas atas pengiriman barang inferior oleh subkontraktor. Nah, cara mitigasinya adalah bank dapat meminta jaminan kualitas dari subkontraktor. Dan jika bukan termasuk dalam kasus istisna paralel, maka risiko yang akan timbul hanya berkisar pada gagal pembayaran yang dilakukan oleh nasabah atau perusahaan, yaitu terjadi penunggakan pembayaran. Dan cara mitigasi risikonya adalah memberi batas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap nasabah yang mengajukan berdasarkan kapabilitasnya atau authority limit melalui yang pertama karakter atau watak, yang berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tentunya kewajiban dalam membayar pembiayaan istisna. Yang kedua ada kemampuan atau capacity, yang berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki kemampuan-kemampuan yang secara ekonomis pada masa sekarang dan masa yang akan datang dalam melakukan pembayaran pembiayaan istisna. Dan yang ketiga, modal atau kapital, yang berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam melakukan pembayaran pembiayaan istisna. Yang keempat adalah jaminan atau kolateral, yang berarti bank harus dapat menilai aset calon debitur yang dijamin memiliki nilai ekonomis yang proporsional dengan jumlah pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada bank dari calon pembiayaan istisna. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi atau condition of economy, yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.